nggak sembarangan ngiklan, karena banyak sekali teman-teman yang ngiklan itu komplain. Sudah ngiklan tapi kok nggak ada penjualan, kok nggak ada ini, trafficnya banyak tapi kok nggak ada pembelian. Ya, mungkin karena di yang tahap pertama tadi, yang tahap persiapan tadi kurang maksimal. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana cara sukses jualan di Shopee, baik kalian itu sebagai dropshipper, reseller, maupun penjual biasa, walaupun kalian itu masih toko baru di Shopee. Sebelum masuk ke videonya, aku mau ngingetin lagi buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis kok. Dan dengan subscribe itu kalian berarti mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi dan untuk memberikan konten-konten yang informatif dan akan sangat berguna bagi bisnis kalian ke depannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau kalian tahu, bahkan di video sebelumnya juga aku sempat share bahwa kalau misalnya toko baru itu kemungkinan besar mereka itu nggak akan laku, kecuali ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk toko baru ini laku. Kenapa? Karena saingannya kita itu banyak sekali toko-toko besar, terutama kalau misalnya kalian jualan di Shopee ya, itu banyak sekali toko-toko besar yang sudah ada di sana, banyak sekali produk yang sudah reviewnya udah bagus, penjualannya udah banyak. Nah, pasti para pembeli itu kemungkinan besar akan membeli produk yang dengan review bagus kan, dibandingkan dengan kita yang toko baru yang nggak ada reviewnya sama sekali, ya kan? Tapi jangan khawatir, aku akan kasih tips gimana kalau misalnya toko baru itu bisa bersaing dengan mereka. Nah, aku bagi menjadi 3 tahap teman-teman. Jadi memang ada prosesnya, dan aku bagi prosesnya menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan untuk persiapan. Oke, kita harus mempersiapkan toko kita atau produk kita semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah tahap promosi internal, di mana nanti kita akan belajar gimana caranya untuk berpromosi di dalam Shopee-nya. Kemudian tahap yang ketiga adalah promosi eksternal. Ini yang akan lebih luas lagi, dan ini menjadi kunci apakah kalian nanti bisa laris atau laku atau bisa sukses di Shopee ini atau enggak. Tapi kita mulai dulu dari tahap pertama dulu. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini kalian harus siapkan toko kalian dengan baik. Yang perlu dipersiapkan apa saja? Tentu saja yang pertama adalah produk apa yang akan kalian jual. Baik kalian itu sebagai reseller, dropshipper, temukan produknya. Produk apa yang kalian jual? Misalnya kalian jualan sepatu. Oke, kalian jualan sepatu, cari keunikannya. Sepatu yang seperti apa? Itu yang nanti akan menjadi senjata kalian di akhir nanti. Oke, pada waktu promosi yang besar-besaran nanti, di tahap ketiga itu akan menjadi senjata kalian. Dari persiapkan dari sekarang. Misalnya kalian jualan sepatu yang seperti apa? Sepatu yang unik kah? Desainnya menarik kah? Atau seperti apa? Kalian jualan tas yang seperti apa? Yang bahannya bagus, yang harganya murah, anything. Kalian harus cari satu poin yang dimana itu menjadi keunikan dan itu menjadi senjata kalian nanti. Kalau kalian nggak tahu, misalnya kalian adalah dropshipper ataupun reseller, kalian nggak punya produknya, ya tanya ke supplier kalian, Kak, ini keunggulannya apa? Misalnya jualan tas atau jualan sepatu, even harganya murah, itu keunggulan. Even hanya stoknya terbatas katakanlah, itu keunggulan. Even misalnya beda dari yang lainnya, misalnya nggak ada motif yang seperti ini, itu keunggulan. Temukan itu, satu aja, itu dulu, oke? Kemudian kalian upload produknya. Nah, saat upload produknya di Shopee, yang pertama pasti kalian disuruh mengisi nama produknya. Nah, nama produk ini jangan diisi nama seperti biasa. Contohnya kalian jualan tas, kalian cuma isi tas wanita. Jangan kayak gitu, oke? Isi dengan keyword atau kata-kata yang nanti akan berpengaruh terhadap SEO atau Search Engine Optimization. Kalau kalian bingung, kita akan belajar dari produk yang terlaris di sini. Misalnya adalah tas wanita, oke? Kita akan belajar dari produk yang terlaris. Salah satunya misalnya, contohnya adalah tas wanita. Di sini yang terlaris di tas wanita, aku pilih ada 2 produk deh, 2 produk ini ya. Nah, kita pilih satu produk dulu. Misalnya produk yang ini. Nah, kalian lihat judulnya. Judulnya di situ disebutkan bahwa tote bag, souvenir, pernikahan, wedding, nikah. Oke, sampai situ dulu. Tote bag itu kan memang produknya. Oke, kategorinya tote bag. Nah, souvenir pernikahan, fokus ke sini. Pernikahan, wedding, dan nikah. Itu kan artinya sama saja. Bener gak? Pernikahan, wedding, dan nikah itu kan sama saja. Tapi kebanyakan orang itu penyebutannya beda-beda. Misalnya, ada calon customer nyari di Shopee souvenir pernikahan, ya kan? Ada juga orang yang nyari di Shopee souvenir wedding. Ada juga yang nyari souvenir nikah. Benar?
Nah, kalau misalnya kalian jualan tas yang seperti ini, tapi judul kalian cuman souvenir pernikahan. Nah, orang-orang yang nyari souvenir wedding atau souvenir nikah itu nggak akan menemukan produk kalian. Oke, itu yang disebut nggak bisa atau nggak masuk dalam kategori SEO. SEO-nya nggak dimaksimalkan, kayak gitu. Oke, jadi kalian perlu tahu, misalnya katakanlah produk selanjutnya deh. Contoh lagi di produk selanjutnya ini tas, sama-sama tas tadi ya. Lihat judulnya, lokal Morimoni. Kemudian itu kodenya, kemudian tote bag. Nah, ini tote bag, kemudian tote spasi bag, kemudian custom ya, kemudian tas tote. Oke, perhatikan 3 poin itu. Tote bag, kemudian ada tote spasi bag, kemudian ada tas tote. Itu kan sama saja, ya kan? Sama-sama tote bag. Tapi kenapa dia memberikan 3 judul yang berbeda? Kenapa? Ya bener, karena customer itu mengetikkannya berbeda-beda di kolom pencarian Shopee. Ada yang ngetikkan tote bag, nyambung. Ada yang ngetikkan tote spasi bag, benar? Ada yang ngetikkan tas tote, kayak gitu, ya kan? Nah, dari situ maka produk ini akan muncul di 3 kategori itu, kayak gitu. Itu yang disebut dengan pengoptimalan SEO dalam judul. Kemudian selain judul, di bawahnya kalian diminta atau disuruh mengisi deskripsi produk. Nah, deskripsi produk itu ada aturannya. Kalau di Shopee, kalian masukkan spesifikasi produk seperti ini. Aku menemukan fakta baru di halaman artikelnya Shopee, itu menjelaskan bahwa sistem Shopee akan menurunkan posisi produk yang memiliki hashtag spam atau merek yang tidak relevan. Jadi kalau misalnya kalian masukkan deskripsi produk, itu jangan spam hashtag. Oke? Jangan spam hashtag. Karena apalagi hashtag yang tidak relevan. Misalnya kalian jualan tas tapi hashtag kalian sepatu, hashtag kalian busana muslim dan sebagainya. Itu kan nggak nyambung. Makanya nanti kemungkinan produk kalian akan diturunkan. Jadi itu yang membuat kalian turun justru. Makanya kalau misalnya kalian jualan di Shopee, koreksi deh produk kalian apakah ada hashtagnya. Hashtag yang tidak relevan itu justru yang membuat produk kalian itu akan diturunkan. Karena seperti yang dijelaskan di artikel ini, sistem akan menurunkan produk yang hashtagnya tidak relevan. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk mengisi kategori, kemudian merek, masa garansi dan sebagainya, bahan dan sebagainya. Itu kalian harus tanyakan ke supplier kalau misalnya kalian nggak punya produknya. Jadi kalian harus mengisi sebisa mungkin, selengkap mungkin. Oke? Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi algoritma untuk Shopee untuk ibaratnya menyarankan produk kalian, menyarankan ya produk yang kalian upload, biar dapat dilihat oleh customer. Selain dari SEO yang sudah kita pasang di judul tadi ya, kayak gitu. Semakin lengkap datanya, semakin kita akan direkomendasikan oleh Shopee-nya. Kemudian kalau misalnya ada variasi, isi variasinya. Kemudian kalian bisa simpan produknya, oke? Produknya sudah siap. Nah, setelah produknya sudah siap, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian ubah atau atur pengiriman atau jasa kirimnya. Kalau bisa semuanya. Tapi itu sesuaikan dengan kemampuan kalian. Misalnya kalian sebagai dropshipper, tanya ke supplier, supportnya jasa kirim apa saja. Kalian sebagai penjual biasa, ya kalian lihat di daerah kalian itu supportnya apa saja jasa kirimnya. Jangan semuanya. Tapi memang kalau bisa semuanya, tapi kalau nggak ada nanti bakalan kerepotan. Kayak gitu, oke? Kemudian kalian juga perlu dekorasi tokonya. Untuk dekorasi tokonya ini aku sudah share beberapa gimana untuk cara bikin desain, banner, dan sebagainya. Cek aja link di description box di bawah. Nah, setelah semuanya sudah siap, maka kalian akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu promosi internal. Promosi internal ini adalah promosi di Shopee-nya sendiri, oke? Promosi di Shopee-nya sendiri itu ada banyak. Yang pertama, kalian bisa gunakan fitur promosi yang ada di Shopee yang sudah disediakan. Kalian masuk di aplikasi Shopee, kemudian klik di saya, kemudian di toko saya. Nah, di situ ada bagian promosi saya. Nah, di promosi saya ini ada beberapa promosi. Yang pertama yaitu eventnya Shopee atau promo baru. Biasanya ada promo-promo atau event-event yang diselenggarakan oleh Shopee. Nah, itu kalian ikut aja. Gitu, oke? Yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan fitur promosi yang sudah ada. Misalnya voucher toko saya, kalian bisa bikin voucher toko. Misalnya diskon berapa persen kayak gitu, oke? Karena voucher toko ini memungkinkan atau memastikan customer itu beli. Biasanya customer itu nggak jadi beli karena nggak ada diskon. Biasanya itu kayak gitu. Makanya meskipun trafficnya kita nanti itu banyak, tapi kalau misalnya ya itu nggak ada diskon, kemudian di sana ada yang lebih murah, ya customer akan pindah
gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah sediakan diskon, sudah sediakan ya voucher-voucher dan sebagainya, ya mereka akan tetap stay. Kemudian ada promo toko, kemudian ada combo hemat, kemudian ada flash sale, kemudian ongkir dan sebagainya. Itu ada banyak nanti. Nah, kalian juga bisa ikutan program gratis ongkir. Nah, untuk program gratis ongkir ini ada tata caranya atau cara daftarnya. Kalian cek aja link di description box di bawah untuk tahu gimana caranya untuk mendaftar gratis ongkir, biar toko kalian ada ikonnya gratis ongkir. Kemudian kalau misalnya kalian ada budget atau ada dana, kalian bisa iklan. Oke, tapi iklan ini juga harus nggak sembarangan ngiklan, karena banyak sekali teman-teman yang ngiklan itu komplain. Sudah ngiklan tapi kok nggak ada penjualan, kok nggak ada ini, trafficnya banyak tapi kok nggak ada pembelian. Ya, mungkin karena di yang tahap pertama tadi, yang tahap persiapan tadi kurang maksimal. Contohnya, waktu mengupload produk judulnya biasa aja, deskripsinya menggunakan hashtag yang nggak relevan sehingga produknya diturunkan. Kemudian harganya katakanlah nggak pakai strategi misalnya harga coret dan sebagainya. Fotonya kurang bagus, kemudian desain atau banner tokonya kurang bagus, kemudian deskripsinya kurang jelas kayak gitu. Kemudian tidak mengikuti step kedua yang misalnya pakai voucher toko, kemudian ikut program gratis ongkir dan sebagainya. Jadi sebelum mengiklan itu kalian harus persiapkan dulu, karena kalau misalnya kalian nggak persiapkan, percuma kalian ngiklan, kalian bakalan buang-buang dana. Jadi iklan itu sebenarnya bukan jaminan, iklan dimanapun ya, itu bukan jaminan kalian akan mendapatkan pembelian. Enggak. Kalau kalian belum siap, kalau ibaratnya iklan itu hanya memberitahu orang, aku jualan produk ini, aku jualan produk ini, udah. Tapi kalau produk kalian nggak menarik, produk kalian nggak kalian nggak ngasih alasan kenapa harus beli produk ini, dan mereka customer kita nggak tertarik, ya berarti kita nggak akan dapat pembelian gitu. Iklan itu hanya ngasih tahu orang, aku punya produk, itu doang. Bukan berarti kalau kita ngiklan nanti kita akan dapat pembelian, enggak, bukan berarti kayak gitu. Oke? Makanya kalian di tahap 1 harus serius dulu, baru nanti masuk ke tahap 2. Nah, tahap 2 salah satunya yang berbayar adalah iklan di Shopee. Oke? Kemudian setelah kalian mengoptimasi promosi internal kalian, kalian sudah ikut gratis ongkir, kalian sudah masukkan voucher, kalian sudah iklan, katakanlah kalau misalnya ada dana ya, iklan. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap atau fase ketiga, yaitu promosi di luar marketplace. Oke, kalau tadi promosinya di dalam marketplace, sekarang kita promosi di luar marketplace. Oke, kenapa kita promosi di luar marketplace? Karena di dalam marketplace persaingannya udah ketat banget. Mungkin kalian akan naik. Mungkin kalian akan dilihat customer, tapi belum tentu customer beli karena sebelah kalian atau toko sebelah kalian itu ratingnya udah tinggi kayak gitu. Sehingga kita promosi di luar. Nah, di luar ini di mana? Salah satunya adalah di sosial media. Kita bisa manfaatkan Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya. Any platform kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk membangun customer kita. Untuk istilahnya membangun hubungan kita dengan customer. Misalnya, contohnya kita jualan produk baju atau sepatu atau fashion lah ya, yang membutuhkan keunikan kita, seperti yang aku bilang tadi di pertama, yang keunikan atau yang kita andalkan atau ya senjata kita itu adalah baju yang tampilannya itu bagus banget atau mewah banget. Gitu, itu andalan kita. Kita jualan baju yang mewah, kita jualan baju yang bagus banget. Nah, aku sarankan promosinya adalah di Instagram yang menunjukkan foto-foto baju yang bagus. Kenapa? Karena ya memang orang-orang kebanyakan ya, orang di Instagram itu mereka fokusnya ke foto. Mungkin sekarang lebih ke arah reels, ke video. Tapi mostly sekarang itu masih di foto. Makanya kalau misalnya keunikan kalian itu adalah foto yang bagus, itu aku sarankan banget kalian promosinya di Instagram. Kalau misalnya keunikan kalian adalah untuk menonjolkan fungsi, misalnya kalian jualan barang-barang unik, kalian jualan barang-barang impor katakanlah yang alat untuk memasak, alat untuk dandan, alat untuk make up, alat untuk apapun yang unik-unik, dan kalian menonjolkan di sisi penggunaannya, maka aku sarankan kalian promosinya di TikTok. Kalian tunjukkan keunikannya itu seperti apa. Kalian bikin video-video atau cari deh video-video, kemudian kalian edit dikit, kalian tambahin. Kalau misalnya beli, silakan ke
toko saya di Shopee, kalian kasih linknya kayak gitu. Tapi saranku teman-teman, kalau misalnya kalian jualan di sosial media itu jangan hanya jualan produk saja. Ini kesalahan teman-teman, kenapa banyak sekali yang cerita, kak kok aku jualan di Instagram kok nggak laku, kak aku sudah bikin video di TikTok tapi kok nggak laku-laku ya. Nah, saat aku tanya konten apa yang kamu bikin, mostly jawaban mereka adalah ya konten produknya. Misalnya mereka jualan baju, ya udah aku bikin foto-foto baju, aku posting foto-foto baju. Itu kesalahannya. Kenapa? Karena kita promosi di sosial media, namanya juga sosial media, tempat untuk bersosialisasi. Beda dengan marketplace, beda dengan Shopee, Tokopedia, Bukalapak, beda. Kalau di Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu kita posting produk, wajar. Tapi kalau di sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, kalian itu bikin konten yang relevan dengan target market kalian. Misalnya, kalian jualan baju. Nah, kalian cari tuh video-video yang viral, video-video yang unik, video-video yang lucu, video-video atau foto ya, foto-foto yang menarik tentang baju. Oke? Atau misalnya artis-artis atau siapa yang pakai baju yang mirip dengan baju kalian kayak gitu. Kalian posting konten-konten yang seperti itu, bukan melulu konten tentang produk kalian. Enggak. Jangan kayak gitu. Orang itu nggak akan tertarik dengan produk kalian. Orang itu nggak peduli dengan bisnis kalian. Ini mindset bisnis yang dulu pertama kali aku diajarkan, itu nggak ada yang peduli dengan bisnis kalian kecuali kalian sendiri. Jadi jangan berharap kalau misalnya kalian posting foto produk yang bagus, kemudian orang akan banyak tertarik gitu. Enggak kayak gitu. Kecuali brand kalian udah terkenal, itu beda lagi. Nah, kalau misalnya kalian toko baru, karena ini aku ngomongin toko baru, maka kalian harus menarik customer dengan apa yang mereka suka. Misalnya mereka suka video lucu, kasih video lucu. Mereka misalnya ada apa yang viral yang lagi pembahasan sekarang, posting video yang viral itu kayak gitu. Nah, di captionnya atau di bawahnya atau di deskripsinya kalian bilang bahwa kalian jualan produk ini, kalian jualan baju. Kalau beli silakan cek link di bio atau silakan kunjungi toko saya di Shopee dengan username ini kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kalian promosi di sosial media, perhatikan event-event, misalnya event Valentine. Kalian bikin konten tentang Valentine atau promo-promo tentang Valentine. Misalnya nanti bakalan lebaran katakanlah. Saat lebaran kalian bikin konten-konten atau promosi tentang lebaran. Misalnya diskon lebaran, misalnya paket atau parcel lebaran kayak gitu. Nah, itu siapkan dari sekarang. Siapkan dari sekarang ini maksudnya bukan satu konten atau satu postingan untuk sekarang gitu, enggak. Tapi kalian pancing dulu. Misalnya kalian share konten-konten yang misalnya strategi kalian di lebaran nanti ya. Mulai sekarang share konten-konten yang misalnya tentang puasa atau tentang muslim atau tentang Islam atau tentang misalnya kalian jualan baju muslim, ya udah kalian jelaskan baju muslim itu cara pakainya kayak gini misalnya, atau perbedaan baju muslim, ada baju muslim yang seperti ini, ada yang seperti ini kayak gitu. Atau tradisi-tradisi, misalnya tradisi menjelang puasa itu kayak gini, itu share konten-konten yang seperti itu. Even itu nggak ada hubungannya dengan produk kalian, tapi kalian bisa menghubungkannya. Misalnya kalian promosi, misalnya kalian jualan baju, ya udah kalian share konten-konten yang ada hubungannya dengan baju dan ada hubungannya dengan Islamik kayak gitu. Misalnya nanti di tahun baru katakanlah, kalian juga harus bikin konten-konten yang sesuai dengan tahun baru. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan follower. Nah, dari follower itu kalian konversi follower itu untuk menjadi pelanggan kalian di Shopee. Karena bagi toko baru sangat susah untuk bersaing di marketplace saja. Sangat susah kalian bersaing di Shopee doang. Karena yaitu tadi banyak sekali toko yang sudah gede, banyak sekali produk yang sudah laku, banyak sekali produk yang reviewnya sudah bagus. Dan kalian sebagai toko baru akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Jadi manfaatkan platform lain untuk bersaing. Tapi tentu saja seperti yang sudah aku bilang tadi, kalian nggak bisa
langsung promosi. Harus persiapan dulu di tahap pertama tadi. Oke? Semoga informasi tadi bisa membantu kalian dan semoga dengan tips tadi kalian bisa jalankan dengan baik dan kalian bisa sukses jualan di Shopee meskipun kalian masih baru jualan. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!